Saudaraku yang dirahmati Allah, mengapa di dunia ini ada begitu banyak agama? Mengapa semuanya berbeda? Bahkan tak mungkin dipersatukan. Lalu di mana letak agama yang benar-benar satu sejak dahulu sampai selamanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Pesan Bunyai tentang pentingnya bermakrifat. Kali ini saya tetap berkolaborasi dengan Mbah Mun, dan yang akan kami sampaikan pada pertemuan kali ini adalah perbedaan agama baharu dengan agama tauhid atau qadim. Agama baharu banyak dan berbeda. Manusia dari zaman ke zaman selalu melahirkan kepercayaan, ideologi, dan ajaran. Itulah yang kita sebut agama baharu. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 48 yang artinya, bagi setiap manusia di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Ayat ini menunjukkan bahwa memang ada perbedaan syariat, hukum, dan cara dalam tiap umat. Itulah agama baharu yang penuh dengan perbedaan. Agama qadim samawi tetap satu. Agama yang berasal langsung dari Allah, yang dibawa oleh para rasul. Itulah agama qadim samawi. Intinya tetap satu tauhid. Allah menegaskan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 92 sampai 93 yang artinya, sesungguhnya agama tauhid inilah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Maka dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW, inti agama qadim itu tetap satu, yaitu agama tauhid. Agama baharu tidak bisa disatukan. Rasulullah SAW bersabda, para nabi itu bersaudara seayah, agama mereka satu, hanya syariat mereka yang berbeda-beda. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini menjelaskan hanya agama qadim samawi yang hakikatnya satu, walaupun tampilannya berbeda. Penyatuannya hanya dengan ilmu qadim. Yang bisa mempertemukan seluruh perbedaan agama hanyalah ilmu qadim, ilmu yang diwariskan para nabi dan diteruskan oleh para pewarisnya, yaitu para wali dan guru rohani. Tanpa ilmu qadim, manusia hanya melihat perbedaan syariat lahiriah saja. Dengan ilmu qadim, manusia sampai pada satu inti, yaitu tauhid dan penyembahan sejati kepada Tuhan. Nah, inilah Mbah Mun. Saya kira ini sangat-sangat krusial untuk disampaikan pada zaman sekarang, yang saya melihat fenomena ini begitu jelas, yang merasa salah satu saling menegaskan bahwa agama saya adalah yang paling benar, yang lain salah. Sepertinya demikian. Padahal sejatinya kalau disampaikan di sini adalah agama yang satu, Rasul yang satu, Tuhan yang satu. Mau membangun bagaimana penjelasan lebih detailnya sehingga kami semua bisa menyatukan agama ini adalah agama yang satu, Tuhan yang satu. Jadi nggak usah debatable gitu ya. Mau membangun. Terima kasih Bunyai. Saya kira penjelasannya sudah gamblang ya dari Bunyai, sudah sangat lengkap sekali. Mungkin saya hanya memberikan semacam highlight, benang merahnya itu seperti apa. Agar memudahkan kita awali dulu di alam jasad ini, di alam materi ini. Dan kalau kita komparasi dengan diri manusia, manusia sendiri kan terdiri dari jasad dengan ruh, yang materi dengan yang rohani. Nah, manusia ini mudah terhijab oleh sesuatu yang material, yang sesuatu yang bisa dipahami oleh panca indera kita. Itu sesungguhnya awal mulanya itu.
Kemudian kalau kita mereview seluruh perjalanan agama-agama di dunia, misalnya yang 3 terbesar lah yang sampai saat ini masih ada, yaitu agama yang dibawakan oleh Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, dan terakhir Nabi Muhammad, yaitu yang dimanifestasikan dalam agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Islam. Kalau kita lihat baharunya kan selalu berubah-ubah. Kitabnya berubah, nabinya berubah, syariatnya juga berubah. Nah, ini manusia itu tertipu di situ. Manusia hanya mengamati sesuatu yang bisa dipahami dengan logikanya, dengan akalnya, dan dengan panca inderanya. Itulah kebenaran empiris dan kebenaran akal rasional. Sehingga agama itu menjadi sifatnya benar bagi kaumnya, bagi pemeluknya. Tetapi dia tidak menyentuh pada substansinya, pada hakikatnya. Jadi tidak ketemu mutlaknya. Dia hanya sebatas benar. Benar ada ukurannya, ada ruang dan waktunya. Benar menurut siapa, ukurannya di mana. Kemudian kalau kita pahami juga hukum semesta ini, alam baharu ini kan alam dunia dipengaruhi oleh hukum ruang dan waktu. Sementara ruang dan waktu atau waktu berjalan secara linier, dan hari ini tidak akan ketemu dengan hari kemarin, apalagi dengan 1.500 tahun yang lalu, 2.000 tahun yang lalu, atau 3.600 tahun yang lalu, buru-buru ketemu karena waktu berjalan secara linier. Dan kalau kita pahami, kalau kita cermati, saya bedah sedikit tentang syariat itu ya. Syariat yang dibawa agama pada intinya ada 2. Syariat yang sifatnya ibadah dan muamalah. Biar tidak sensitif, kita ke muamalah aja dulu punya ini. Kalau kita mau jujur, sesungguhnya syariat apa yang masih ada saat ini? Atau kalau kita mau jujur, berapa persen sih syariat yang masih eksis, yang masih adaptif, yang masih kompatibel dengan kehidupan saat ini? Dan kalau saya mau lebih tegas lagi, syariat hanya memberikan kontribusi tidak lebih dari 1% dalam kehidupan manusia. Ini saya bicara syariat muamalah dulu, nanti sensitif kalau bicara ibadah. Ada sesi khusus sini punya. Misalnya dari manusia itu lahir, bahkan sebelum lahir punya itu sudah ke dokter, di USG, dikasih vitamin, itu tidak ada ya rujukan syariatnya ya. Wah ini contohnya mana gitu, itu tidak ada. Kemudian lahir dia di rumah sakit dengan peralatan dan segala jenis peralatan kesehatan yang jumlahnya itu ribuan, jenis obat-obatan, jenis penanganan, sampai standar operating prosedurnya semuanya itu tidak mengikuti syariat agama. Apalagi kalau kita naik pesawat, kencangkan ikat pinggang, nah itu kemudian awas kalau terjadi sesuatu, itu ada jendela darurat sebelah kanan dan kiri. Itu semuanya tidak ada di syariat. Kita pergi ke kantor, cara menghidupkan mobil, cara parkir yang benar, di jalan harus pakai, yang naik motor harus pakai helm dan seterusnya. Intinya tidak lebih dari 1% dalam kehidupan kita yang menjalankan syariat muamalah. Saya kira prinsipnya di situ. Nah, sementara manusia itu fokus kepada muamalah, syariat muamalah masing-masing agama. Padahal itu tidak aplikatif, tidak dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Kalaupun dijalankan hanya spot-spot kecil, bagian dari syariat secara global dalam kehidupan manusia. Jadi ketika kita fokus pada sesuatu yang lahiriah, sesuatu yang ditinggalkan oleh dimensi waktu, ya kita akan terjebak di situ. Sehingga akhirnya kita merasa berbeda-beda. Bayangkan, hidup di era ini, kita berdebat tentang alam ribuan tahun yang lalu, kita bahkan membayangkan ini sendiri sudah tidak bisa.
di sana boro-boro internet, boro-boro handphone itu. Di zaman Nabi Musa seperti apa itu punya, coba kita bayangkan. Nah, inilah kesadaran ini yang harus kita bangun. Oleh karenanya, ada satu kesadaran yang hakikat, yaitu terkait dengan syariat ibadah. Nah, ini juga menjadi penting. Kenapa Nabi Musa dengan agama yang tentunya pada saat itu agama yang lurus dan benar, kemudian digantikan oleh nabi-nabi berikutnya, sampai lahir kemudian agama Nasrani, dan seterusnya sampai kemudian lahir agama Islam. Sesungguhnya kenapa itu punya ini? Ternyata ada sesuatu entitas kodim, yaitu kebersambungan rohani manusia dengan Tuhannya yang terputus. Sesungguhnya intinya di situ. Dan agama terakhir pun menyatakan dirinya itu tetap benar itu. Padahal ada sebuah hadis yang menyatakan akan datang suatu masa di mana Islam tinggallah nama dan Quran tinggal lafaz dan hurufnya saja. Masjid-masjid dibangun megah tapi kosong dari petunjuk. Bahkan dilanjutnya, dan ulama-ulamanya, tapi saya nggak lanjutkan ya, titik-titik. Jadi tidak ada sesuatu pun ketika dia lahir di muka bumi ini, dia akan terkoreksi karena mengikuti hukum sunatullah, hukum ruang dan waktu. Itu prinsipnya punya. Ya, intinya sebenarnya ini kita tidak perlu lagi, artinya kita kan mengikuti syariat itu di zaman kita sendiri. Jadi kalau selama ini kan masih terdogma syariat-syariat masa lalu, makanya kita akan berbeda ya. Nabi-nabi diturunkan itu sesuai zaman dan situasi kondisinya, ya. Jadi begitu umat yang sekarang mengikuti nabi-nabi sebelum-sebelumnya, maka perbedaan itu akan sungguh terjadi, sangat signifikan ya, Mamun ya. Pasti terjadi. Iya, pasti terjadi. Padahal sejatinya kalau kita mau tadi disampaikan Bang Munas bahwa seperti juga disampaikan dalam Quran surat Al-Anbiya tadi ayat 92 bahwa agama yang satu, Tuhan yang satu itu sesuai dengan tuntunannya ya. Kalau kita mengikuti metodologinya, artinya ini sangat logis tadi disampaikan Bang Munajat. Kita tidak mungkin mengikuti utusannya di zaman dulu. Berarti kita harus mengikuti utusan di zaman ini. Karena zaman-zaman itu adalah sesuai dengan kondisi dan kondisi saat ini gitu ya, saat itu. Jadi ya. Iya, jadi akan berbeda-beda. Nabi-nabi yang dulu itu memang untuk umat-umat di zaman itu. Begitu sampai Nabi Muhammad itu kan sampai dengan umat Nabi Muhammad. Begitu juga kemudian Nabi Muhammad beliau sudah wafat, beliau mengamanahkan atau dimandatorinya kemudian kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, gitu ya. Dan kemudian diteruskan kepada ulama warasatul anbiya atau para wali di zamannya. Artinya masing-masing zaman itu diturunkanlah utusan untuk membimbing seluruh umat ya, nggak cuma muslim ya, karena ini adalah sistem metodologi yang tersambung. Jadi apapun namanya agamanya di dunia ini, itu adalah nama-nama duniawi. Sementara Tuhannya adalah mutlak, artinya mutlak itu ya tidak ada duanya, yang pasti di atas benar. Nggak hanya benar salah yang tadi disampaikan Bang Munajat ya, tapi adalah mutlak. Bahwa ketika kita sama, penyembahan yang sama, mau syariatnya seperti apapun, silakan mengikuti apapun, intinya metodologi dan ketersambungannya adalah dengan sistem yang sama, yang seperti disampaikan dalam kitab suci ya, yang benar-benar mutlak, agama tauhid yang tadi disampaikan, begitu Bang Mun ya. Jadi tidak bercerai-berai, oh kitabku paling benar, agamaku paling benar, rasulku paling benar. Padahal rasul di zaman ini adalah rasul yang sama, karena diturunkan setiap zaman hanya satu ya Bang Mun ya. Dan kita bisa buktikan di situ ya, ketika kita masuk pada metodologinya dengan pemimpin yang sama atau rasul yang satu dimensi dengan rasul-rasul terdahulu, kita mengikuti jejaknya itu betul-betul kita menyaksikan bahwa seluruh kitab suci yang hanya dibaca, yang hanya dihafalkan, ternyata berbeda jauh ketika kita pengamalannya. Artinya kitab suci itu kita harus diikutin sebagai petunjuk. Nah, ini hanya dihafal, dibacakan, yang artinya kita tertinggal mengikuti syariat-syariat masa lalu. Padahal kita lahir di
zaman ini, artinya secara hukum syariatnya adalah syariat di masa sekarang. Maka kita mengikuti utusan di zaman ini, begitu Mbah Mun ya? Saya kira penjelasannya seperti ini. Jadi tadi kan sudah jelas ya, nggak perlu dibahas lagi. Di level syariat pasti berbeda. Iya, iya. Kita sekarang tinggal mencari titik temunya sebenarnya di mana itu. Iya. Titik temunya adalah di level kodimnya. Level kodim itu level yang baku, yang permanen, yang tidak berubah. Jadi ada faktor yang berubah dan ada faktor yang tetap. Itu kalau hukum ininya ya, matematikanya. Iya. Faktor yang berubah itu yang ada di dunia ini karena dia terikat hukum kausalitas, terikat hukum sunatullah, terikat hukum ruang dan waktu. Tetapi ada sesuatu yang tidak terikat oleh hukum tersebut, itulah alam kodim, alam ruh. Dan agama apapun di semesta ini selalu ada representasinya di masing-masing dimensi. Kebetulan kami kemarin baru meluncing tentang hukum kausalitas dimensional, yang pada prinsipnya ada 3 dimensi utama, yaitu alam ketuhanan yang sifatnya laisa kamitslihi syai'un, kemudian alam antara atau alam intermediate, itulah alam ruh atau alam nur atau alam cahaya. Nah, semestinya kalau agama itu merefer atau merujuk kepada dimensi itu, kita tidak akan bercerai-berai. Di situ malaikatnya pun malaikat yang sama, malaikat yang cahaya. Di situ rasulnya pun rasul yang sama, karena itu rasul yang ruhani, Rasulullah. Di dalam Islam disebut dengan Nur Muhammad atau Rasulullah. Bahkan di agama lain juga disebutkan itu Ruhul Kudus itu punya. Itu ada terminologi itu. Tetapi yang jelas maknanya sama. Kemudian di dunia ini selalu ada seseorang yang mempersambungkan atau sebagai transmitter rohani, itulah Nabi atau orang biasa menyebut juga Rasul. Tetapi yang benar adalah Nabi, dia manusianya yang ada di dunia ini. Nah, konstruksi ini sesungguhnya semuanya ada di agama Samawi, termasuk di Islam juga seperti itu, di Kristen juga seperti itu. Di Kristen kan ada Tuhan Bapa, Ruhul Kudus, sama Tuhan Anak itu ya. Kemudian di Islam juga ada Allah yang laisa kamitslihi syai'un, kemudian ada rohani Rasul, kemudian ada Nabi. Dan setelah Nabi bahkan dipertegas lagi, pasca Nabi ada hamba-hamba yang disucikan rohaninya, yang difungsikan sebagai fungsi kenabian dan fungsi pewahyuan. Dia bisa rasulun min anfusikum, bisa ulil amri minkum, bisa al ulama warasatul anbiya, ataupun waliya mursida. Hanya pemahaman ini yang hilang itu punya. Malah akhirnya kita terdowngrade menjadi agama hayalan. Kita beragama langsung kepada Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un. Padahal berbeda waktu, ruang, dimensi, materi, itu tidak mungkin. Mau pakai alasan apapun tidak mungkin, pakai dalil apapun itu tidak mungkin melampaui dimensi yang sangat jauh itu. Oleh karenanya, sekarang kan coba kita amati, manusia beragama kan berteori akhirnya, berdalil. Padahal kita kan sudah hidup dalam alam nyata itu, kenapa masih berdalil? Itulah pentingnya tarekat arwah. Nah, saya sampaikan punya tarekat arwah adalah praktek laku perjalanan ruh di alam akhirat pada saat kita masih hidup di dunia ini. Karena agama atau spiritual kan hakikatnya perjalanan di akhirat. Kalau perjalanan di dunia ini ngapain pakai agama? Bisa diolah oleh akal rasional kita. Seluruh isi dunia ini bisa dieksplorasi, bisa dimanipulasi, bisa didaya gunakan. Itu tidak perlu agama, apapun silakan. Makanya orang yang ahli mengeksplorasi resources di muka bumi ini ya orang yang pintar-pintar, orang yang teknologinya canggih. Itulah negara-negara maju. Karena untuk mengeksplorasi alam dunia ini, yang paling penting adalah akal rasional. Nah, agama itu setelah di alam dunia ini, bagaimana perjalanan di barzah, padang mahsyar, akhirat, surga dan neraka. Itu inti agama di situ. Jadi bukan
prakteknya, cara ngapalin doa, cara ngapalin dalil, kemudian bagaimana kita argumentasi tafsir dan sebagainya. Kita sibuk di teori, padahal ini sudah saatnya praktek gitu. Itu saya kira intinya Bunyai. Agama baharu akan selalu banyak dan berbeda. Tapi agama qadim samawi akan tetap satu selamanya. Agama tauhid, agama yang menghubungkan kita kepada Tuhan. Maka jangan sampai kita terjebak hanya pada perbedaan luar saja. Mari kita temukan inti yang satu dengan ilmu qadim dan bimbingan guru rohani. Karena hanya dengan itu kita bisa masuk ke dalam agama yang benar-benar diridhoinya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak hal yang kurang berkenan. Akhir kata, ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.